Tahukah kamu, ketika kita sedang beraktivitas, diam, bahkan tertidur pun, di dalam tubuh kita pada sistem organ manusia sedang berlangsung berbagai macam kegiatan, seperti jantung yang terus memompa darah setiap detiknya tanpa henti, organ paru-paru kita yang terus melakukan pertukaran gas setiap kali kita bernapas, dan ada otak sebagai pusat sistem saraf yang mengendalikan seluruh aktivitas organ tubuh. Tanpa kita sadari, begitu sibuknya di dalam tubuh kita. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Ini merupakan materi IPA kelas 8 bab 2 semester 1. Dalam bab ini, kita akan belajar beberapa sistem organ pada manusia. Di antaranya ada sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan sistem ekskresi atau pembuangan. Subbab pertama, kita belajar sistem pencernaan. Sebelum kita belajar tentang sistem pencernaan, kita bahas terlebih dahulu tentang makanan. Apa kamu pernah mendengar istilah "kamu adalah yang kamu makan"? Ketika kamu dihidangkan beberapa makanan di meja makan kamu, misalkan ada gorengan, buah-buahan, mie instan, gado-gado, nasi Bali yang terdiri dari nasi, sayur, dan lauk pauk, telur, dan sate, dan ada burger. Coba pilih dua makanan sesuai dengan selera kamu. Ungkapan "kamu adalah apa yang kamu makan" bukan berarti bahwa orang akan menjadi ayam ketika makan ayam. Ungkapan sebenarnya adalah apa yang kamu makan akan tergambar dalam kesehatan tubuh kamu. Ungkapan ini menekankan bahwa orang harus benar-benar memperhatikan apa yang ia akan masukkan ke dalam tubuhnya. Sebelum kamu memilih makanan, alangkah baiknya kamu mempertimbangkannya terlebih dahulu. Apakah makanan yang kamu pilih baik untuk kesehatan tubuh kamu? Jika kamu memilih gorengan, kita sepakat dengan rasanya yang lezat. Namun, kita juga harus tahu dan menyadari bahwa terlalu banyak mengkonsumsi gorengan dapat membahayakan tubuh. Karena biasanya gorengan dimasak dengan minyak yang sudah berkali-kali dipakai. Jika kamu memilih gorengan, dapat disimpulkan bahwa kamu tidak terlalu peduli dengan kesehatan. Sekali-kali makan gorengan boleh saja, tapi ingat, jangan terlalu sering ya. Jika kamu memilih buah-buahan segar, berarti kamu peduli dengan kesehatan. Dan tahukah kamu bahwa mengkonsumsi buah-buahan dapat membuat kulit menjadi lebih bersih dan segar? Itu semua dikarenakan kandungan zat yang dinamakan karotenoid dan antioksidan di dalamnya. Mengkonsumsi buah-buahan juga mampu meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit. Jika kamu memilih mie instan, berarti kamu ingin sesuatu yang cepat dan praktis. Dan bisa dibilang kamu belum cukup peduli dengan kesehatan. Hal ini disebabkan karena mie instan cukup sulit dicerna oleh tubuh. Kandungan garamnya yang tinggi bisa mengakibatkan penyakit darah tinggi. Dan pengawet di dalamnya bisa menimbulkan kanker. Berdasarkan survei pada tahun 2015 yang diselenggarakan oleh World Instant Noodle Association, Indonesia ada di urutan kedua negara yang paling banyak mengkonsumsi mie instan. Mengingat efek buruk dari kandungan garam dan pengawet dalam mie instan, sebaiknya kita hindari makanan ini. Jika kamu memilih gado-gado, berarti kamu sadar dengan kesehatan. Gado-gado sangat baik untuk pencernaan karena mengandung banyak serat, meningkatkan fungsi otak karena banyaknya kandungan fosfor dan besi, mencegah kanker usus, menjaga kesehatan kulit, serta meningkatkan kekebalan tubuh kamu. Jadi makanan seperti ini harus lebih banyak kalian konsumsi ya. Jika kamu memilih nasi Bali yang terdiri dari nasi, sayur, dan lauk pauk, kalian juga sudah sadar dengan kesehatan. Sayur-sayuran yang ada di dalamnya berfungsi untuk menjaga sistem pencernaan tubuh kamu. Nasi untuk sumber energi, serta lauk pauk
yaitu telur dan sate lilit, sangat baik untuk menyusun dan memperbaiki sel tubuh kamu yang rusak. Jika kamu memilih burger dan kentang goreng, itu menandakan kamu orang yang suka dengan hal-hal yang praktis, enak tapi tidak terlalu peduli dengan kesehatan. Burger banyak mengandung lemak tidak baik yang berpengaruh buruk pada kesehatan kamu jika dimakan terlalu sering. Kandungan gula di dalamnya bisa menyebabkan terkena diabetes. Kandungan lemak yang tinggi bisa menyebabkan terganggunya fungsi jantung. Dan kandungan garam yang tinggi bisa berpengaruh buruk untuk pembuluh darah kamu. Jadi hindari makanan cepat saji seperti ini ya. Makanan yang tidak sehat disebut dengan istilah junk food. Digunakan untuk mendeskripsikan makanan dengan kandungan kalori, lemak, gula, serta garam yang tinggi. Namun kandungan vitamin serta serat pada junk food bisa dibilang sangat rendah. Biasanya junk food juga mengandung berbagai bahan tambahan pangan, seperti diantaranya pemanis, perasa, serta pengawet. Makanan ini di dalamnya terkandung lemak jenuh yang dapat menyebabkan berbagai risiko obesitas atau kegemukan. Serta jika dikonsumsi terlalu banyak dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Bahkan kadar garam yang tinggi melebihi kadar garam yang dibutuhkan tubuh dapat memicu tekanan darah tinggi. Lalu makanan seperti apa yang seharusnya kita konsumsi? Kriteria makanan disebut makanan sehat dan bergizi, yaitu makanan yang memiliki nilai gizi seimbang dan mengandung nilai gizi esensial tubuh seperti vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, serat, dan air. Isi piring kamu menentukan kesehatanmu ya. Untuk porsi ideal sekali makan agar gizi kamu tercukupi, lengkapi kecukupan gizi kamu dengan mengikuti panduan sesuai rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Kita bagi satu piring ini menjadi setengah ya. Nah, untuk setengah piring, 2/3-nya harus ada sayuran. Dan 1/3-nya harus terdiri dari buah-buahan. Dan yang setengahnya lagi, 2/3-nya harus ada makanan pokok. Dan 1/3-nya harus terdiri dari lauk pauk. Mengapa kita perlu makan? Seluruh makhluk hidup butuh makan untuk tetap hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari. Di dalam makanan terkandung zat-zat yang sangat dibutuhkan tubuh untuk berkembang dan memperbaiki sel tubuh atau jaringan yang rusak. Di dalam makanan terkandung sumber energi. Kita tidak akan bisa pergi ke sekolah, bermain, ataupun beraktivitas lainnya jika kita tidak makan. Kandungan gizi pada tiap makanan memiliki jumlah gizi yang berbeda. Gizi atau nutrien pada makanan akan diubah menjadi energi. Jumlah gizi yang akan diubah menjadi energi yang terkandung pada makanan disebut kalori. Jadi kalori merupakan satuan untuk menggambarkan seberapa banyak sih jumlah energi pada gizi suatu makanan. Setiap orang membutuhkan asupan kalori yang berbeda setiap harinya. Kebutuhan kalori kamu dengan orang dewasa tentu berbeda. Kebutuhan kalori dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, serta kondisi kesehatan seseorang. Seorang siswa remaja seperti kamu membutuhkan sekitar 2.000 sampai 2.500 kalori per harinya. Pada makanan, di dalamnya terkandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Yang pertama kita bahas karbohidrat. Karbohidrat merupakan kandungan nutrien atau gizi yang ada pada nasi, sagu, roti, jagung, mie, ubi, ataupun sereal. Fungsi dari karbohidrat ini untuk tubuh kita itu untuk memberikan energi bagi tubuh. Karbohidrat juga berperan sebagai bahan dasar untuk beberapa bagian dari sel tubuh. Sekitar 50% dalam kalori harian yang kamu makan harus berasal dari karbohidrat.
Tapi perlu diingat, karbohidrat ini tentu tidak boleh dikonsumsi berlebih karena akan menyebabkan penyakit, salah satunya yang banyak orang derita, yaitu penyakit diabetes. Karbohidrat digolongkan menjadi dua, karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Yang pertama, karbohidrat sederhana. Pada saat kamu makan nasi, di dalam pencernaan, nasi akan dipecah menjadi glukosa atau gula. Glukosa ini yang nantinya akan dijadikan bahan untuk diubah menjadi energi. Glukosa merupakan salah satu jenis dari karbohidrat sederhana. Selain nasi, makanan yang mengandung karbohidrat sederhana yaitu ada roti, gula pasir, sirup, dan lain sebagainya. Golongan karbohidrat yang kedua itu ada karbohidrat kompleks. Pada nasi dan roti, selain memiliki karbohidrat sederhana, mereka juga terdiri dari karbohidrat kompleks, yaitu pati atau amilum, yang membuat perut kita lebih lama kenyang karena lambat untuk dicerna. Selain pati, jenis karbohidrat kompleks ada serat. Makanan yang mengandung serat tinggi yaitu ada pada buah-buahan. Walaupun serat tidak digunakan untuk pembentukan energi, serat ini bagus untuk memperlancar pencernaan. Nutrien yang kedua atau gizi yang kedua yang harus ada di makanan kamu yaitu protein. Makanan yang mengandung protein ada pada ikan, daging, dan telur. Berfungsi untuk membangun tubuh atau pembentuk struktur tubuh. Manusia bisa tumbuh besar dan memperbaiki sel yang rusak atau mati dengan protein. Protein yang harus kita konsumsi paling sedikit 10% sampai 35% dari kalori harian kita. Protein terbentuk dari unit yang kita sebut asam amino. Ada sekitar 20 asam amino yang dibutuhkan tubuh kita. 11 diantaranya dapat diproduksi oleh tubuh di dalam sel. Sementara 9 lainnya tidak diproduksi tubuh dan harus didapatkan dari makanan. 9 macam asam amino tersebut disebut asam amino esensial. Selanjutnya itu yang harus ada pada makanan kita, ada lemak ya. Total lemak yang kita konsumsi harus kurang dari 30% dari jumlah total kalori harian kita. Lemak dibutuhkan tubuh kita sebagai sumber energi. Energi yang dihasilkan lemak 2 kali lipat lebih besar dibandingkan karbohidrat ya. Nah, lemak ini berfungsi untuk memproteksi organ tubuh manusia dari benturan dan guncangan. Lemak juga dia berfungsi sebagai isolator untuk mempertahankan panas tubuh pada saat kedinginan. Membantu memelihara kesehatan kulit dan rambut, serta pembentuk sel membran pada tubuh makhluk hidup. Lemak ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada lemak jenuh, lemak tak jenuh, dan lemak trans. Jenis lemak yang pertama ada lemak jenuh. Lemak jenuh ini umumnya berasal dari hewan. Ada beberapa jenis makanan yang mengandung lemak jenuh, yaitu daging merah, daging unggas, dan produk olahan susu seperti mentega, keju, dan es krim. Selain berasal dari hewan, lemak jenuh juga bisa berasal dari tumbuhan. Biasanya jenis lemak jenuh ini terkandung di dalam minyak sayur seperti minyak sawit dan minyak kelapa. Bila dikonsumsi secara berlebihan, lemak jenuh dapat memicu peningkatan kadar kolesterol jahat di dalam darah. Apa sih kolesterol itu? Kolesterol adalah senyawa yang menyerupai lemak yang terdapat dalam tubuh manusia dan berjalan di aliran darah. Kolesterol jahat sering menumpuk dalam aliran darah dan menyebabkan sumbatan. Kolesterol ini sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh dengan kadar yang rendah. Organ hati kita lah yang memproduksi kolesterol. Adapun fungsi atau manfaat kolesterol adalah untuk membentuk bagian sel membran. Jenis lemak yang kedua ada lemak trans. Lemak ini secara alami dapat ditemukan dalam jumlah kecil pada daging sapi, kambing, dan susu atau keju. Namun saat ini, industri pangan banyak memproduksi lemak trans buatan dengan cara menambahkan zat hidrogen pada minyak sayur atau minyak goreng.
dengan tujuan untuk mengubah minyak cair menjadi kental atau padat seperti olesan margarin. Tingginya kadar lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah yang dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Oleh karena itu, mari kita batasi konsumsi gorengan. Jumlah lemak trans jangan sampai melebihi 2% dari jumlah kalori harian. Jenis lemak yang ketiga ada lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh adalah jenis lemak dalam versi lebih sehat yang dibutuhkan oleh tubuh. Lemak ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Salah satunya menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah, sehingga mengurangi resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan diabetes. Makanan yang kaya akan lemak jenis ini seperti alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak zaitun, ikan salmon, ikan tuna, maupun ikan sarden. Meski lemak tak jenuh memiliki banyak manfaat bagi tubuh, namun kamu tetap tidak disarankan untuk mengkonsumsinya secara berlebihan. Selanjutnya, gizi atau nutrien yang harus ada di dalam tubuh kamu yaitu vitamin ya. Vitamin dibutuhkan untuk memelihara fungsi sistem tubuh. Vitamin memang tidak mengandung energi, tapi vitamin dibutuhkan untuk membantu mempercepat segala reaksi kimia di dalam tubuh kamu. Sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan merupakan sumber vitamin. Begitu pula dengan produk olahan susu. Beberapa vitamin dapat diproduksi sendiri di dalam tubuh, seperti vitamin D yang dibuat di kulit ketika terkena paparan sinar matahari. Vitamin sendiri dibagi menjadi dua tipe, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak, maksudnya vitamin tersebut dapat menyatu atau larut dalam lemak dan disimpan di jaringan lemak dalam tubuh manusia. Contohnya vitamin jenis ini adalah vitamin A, D, E, dan K ya. Vitamin yang larut dalam air, jenis vitamin ini larut dalam air dan tidak disimpan di dalam tubuh. Ingat, kalian harus mengkonsumsi jenis vitamin ini setiap harinya, karena tubuh sangat membutuhkannya. Contoh vitamin jenis ini adalah vitamin C, serta vitamin B dan turunannya. Berikut adalah tabel yang menunjukkan jenis-jenis vitamin, serta makanan yang menjadi sumbernya. Selanjutnya ada mineral. Sama seperti vitamin, mineral juga tidak menghasilkan energi, tapi tubuh kamu tetap membutuhkan mineral meski dalam jumlah sedikit untuk melakukan seluruh proses kimia di dalam tubuh. Contoh mineral adalah zat besi yang dibutuhkan sel darah merah agar berfungsi untuk membentuk hemoglobin yang tugasnya membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Sumber zat besi ada pada makanan hati, kacang-kacangan, daging, telur, dan sayur berwarna hijau. Selain zat besi, kamu juga perlu yang namanya kalsium. Kalsium ini untuk membentuk dan memperkuat tulang dan gigi. Ada pada susu dan produk olahannya. Dan ada magnesium yang berfungsi untuk memelihara otot dan sistem saraf. Adapun sumber magnesium ada pada kacang-kacangan dan biji-bijian. Yang terakhir, nutrien atau zat gizi yang harus ada di tubuh kamu yaitu air. 70% dari tubuh kita terdiri dari air. Air membantu untuk mengatur suhu normal tubuh dan membantu pembuangan sampah sisa metabolisme. Untuk menjaga agar organ tubuh kita berfungsi dengan baik, dalam keadaan normal sebaiknya kita mengkonsumsi 2 liter air putih per harinya. Kekurangan cairan bisa mengakibatkan kulit kering dan dehidrasi. Sekian pembahasan kita pada video ini. Untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang zat aditif dan adiktif. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.